Oke, saya share dulu. Nanti eh Bu Ika boleh ini apa? Saya mulai dari sini dulu deh. Nah, sudah kelihatan ya slide-nya Ah, ya. sudah sudah. Oke. Mm-mm. Eh Ibu Ika, untuk yang di Ganesha Indonesia itu engineering pertama gitu ya. Jadi tingkat yang paling muda gitu ya, bukan madya, bukan utama, tapi yang paling paling muda karena kita mengadopsi yang namanya fast track gitu ya. Jadi 6 bulan belajar, 6 bulan magang gitu. Mungkin sekedar Bu Ika tahu gitu ya, di sekarang-sekarang ini diploma 2 itu kembali dibangkitkan gitu ya, namanya fast track gitu ya. Oh, Ya, gitu. diploma duanya dimunculkan lagi. Justru yang kalau yang di tiga tuh sebenarnya nanggung Bu Ika gitu ya, makanya dikembalikan ke D2 gitu. Atau kalau D4 ya mungkin sayangannya adalah S1 kan gitu ya. Nah, nah, yang lagi di apa di dibangkitkan lagi diploma duanya. Nah, itu kita adopsi eh, dengan engineering pertama mengambil 6 bulan belajar, 6 bulan magang. Nah, kalau yang D2 itu 1 tahun belajar, 1 tahun 1 tahunnya. magang. Ya, seperti itu gitu ya. Kalau yang D3 kan kalau nggak salah dulu sekitar 3 bulan 4 bulan magang, sekarang udah 1 semester gitu. Jadi full dia 1 semester itu magangnya, tapi tergantung dari institusi masing-masing sebenarnya. Ya. Nah, untuk yang pertama di prodi digital marketing, nah kebetulan Bu Ika juga mengajar di 2 prodi kan gitu ya. Yang digital Iya, Pak. marketingnya itu ada 10 unit gitu ya. Nanti harapannya ketika mereka selesai belajar, mereka menguasai unit-unit kompetensi yang ada ini gitu ya, yang 1 sampai 10 gini. Itu nanti didukung oleh seluruh mata kuliah yang ada. Jadi menggunakan project based learning, sama halnya di mungkin Bu Ika tahu tematik ya. Tematik itu kan isinya soal cerita, Ya. IPA-nya ada, matematikanya ada, IPS-nya ada, macam-macam kan gitu ya. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi namanya project based learning. Jadi berdasarkan kasus, kemudian dipecahkan oleh beberapa mata kuliah. Nah, ini juga nanti misalnya kalau eh, di mata kuliah yang Bu Ika ajarkan berarti mungkin di situ ada pendekatan kepada calon pelanggan kan gitu, mungkin berbahasa yang sopan kan gitu. Di situ juga termasuk gitu Hmm. ya. Jadi semuanya karena ACP-nya, attitude, kognitif dan psikomotornya di semua mata kuliah itu mencakup uji kompetensi digital marketing. Ya, yang ini. Nah, yang ini terus yang sebentar mana dia? Oke, sebentar saya close dulu. Oke, saya share lagi. Sekarang yang uji kompetensi AC ya. Sorry. Oh, ke close juga nih sebentar. Recent yang AC 1. Oke, ini Bu Ika udah kelihatan ya? Ini kelihatan, Pak. Oke. Nah, tadi sempat saya cari-cari juga di level teknisi AC itu ada 3 gitu, ada mudanya, ada madya, ada utama gitu. Nah, kalau yang mudanya itu hanya sekedar ya mungkin operator saja gitu ya. Jadi unitnya di sini cuman sedikit gitu ya, mempersiapkan, kemudian memelihara lingkungan kerja di ketika apa memasang AC gitu ya. Terus K3 kemudian mempersiapkan mengintegrasi gambar teknik, misalnya orang masang AC kan di mana harus dipasang gitu ya, indoornya di mana, outdoornya di mana, mereka harus tahu gitu. Kemudian yang terakhir nih
pemasangan outdoor dan indoor. Yang AC indoor itu yang di dalam ruangan itu Mbak Ika. Nah, kalau yang di Ya. luar itu yang outdoornya. Ya cuman ini aja gitu levelnya. Ya, jadi kalau misalnya kerusakan itu enggak gitu. Kalau kerusakan itu mungkin di level madya atau utama kali ya di sini yang kita ambil yang mudanya ya, yang level mudanya gitu. Nah, ini diperbolehkan minimal SMK atau SMA D3. Nah, ini boleh. Nah, ini yang kita persiapkan nanti ketika mereka eh, masa belajarnya habis di Ganesha gitu ya. Oke, Ya. terus saya share lagi yang kedua. Nah, ini juga macam-macam sebenarnya Bu Ika gitu ya. Memang masing-masing punya ya kebijakan mungkin ya, masing-masing unitnya beda-beda gitu. Nah, ini kita dapat di Kementerian Perindustrian gitu. Kalau di Kementerian Perindustrian, kalau tadi kan 6 tuh, ini cuma 4 aja gitu ya. Cuman asisten bunyinya, asisten. Kalau yang tadi itu kan sampai memasang, ya sampai Ya. memasang AC. Kalau di sini cuman membersihkan, kemudian K3, kemudian berkomunikasi sama mempersiapkan alat, udah itu tok ininya. Tapi memang ada aturan-aturan di dalam unit kompetensi sehingga mereka disebut kompeten di dalam hal ini gitu. Ini cuma 4 aja gini. Mungkin nanti kita diskusikan dengan Pak Dir maunya arahnya kemana nanti anak-anak kita itu karena mengingat level mereka yang teknisi muda gitu ya. Nah, tadi juga dapat yang ini. Kalau yang ini kan asistennya, Asisten. kalau yang ini Oh, teknisi perawatannya gitu. Cuman merawat aja gitu. Jadi tidak ada memperbaiki itu nggak ada di sini Bu Ika gininya, apa kompetensinya. Jadi merawat ini membersihkan, kemudian K3, kemudian komunikasi, kerjasama, mempersiapkan peralatan, gitu, menggunakan alat, cuman mengganti. Kalau memperbaiki enggak paling di sini. Artinya menganalisis ini enggak sampai di sana. Itu ya. Nah, ini saya dapat juga. Nah, ini mungkin kita ambil yang level 1, level 2 sebatas ini gitu ya. Mau pelaksanaan tugas sederhana yang rutin ya berarti mungkin perawatan. Perawatan kan maintenance itu rutin. Kemudian sesuai SOP paling ini aja yang kita ambil nanti. Karena di eh, apa engineering pertama gitu. Mungkin nanti kita dengan Pak Diki sih sudah mempersiapkan untuk yang jenjang yang ke diploma 2 gitu masih masih mencari-cari informasi sih Bu Ika gininya. Jadi melanjutkan kalau mereka mau ke jenjang yang lebih tinggi. Ini aja sih gambarannya Bu Ika. Ini ya. Terus ada 3 sebenarnya kompetensinya, AC, kemudian kulkas, kemudian satu lagi genset gitu ya. Nah, tadi sempat saya cari-cari yang AC itu sama dengan yang kulkas gitu ya. Jadi sama-sama eh, pendingin gitu ya, pendingin ruangan, kemudian satu lagi kulkasnya mungkin pendingin eh, istilahnya refrigerator gitu kalau nggak salah. Nah, itu yang apa namanya yang membedakan gitu. Tapi kalau dari sisi kompetensinya sama persis saya lihat gitu. Ya, jadi nanti levelnya seperti ini aja Bu Ika di lulusan kita nanti. Ya, ya, ya. terus sama satu lagi yang genset ya, yang genset. Coba sebentar yang genset. Nah, kalau di sekolahnya Bu Ika gimana? Eh, kan ada pakai AC di situ. Pakai AC beberapa kipas biasanya lebih banyak, Pak. Kalau ada kerusakan berarti manggil teknisi berarti ya. Ya, betul. Berarti kalau
teknisi sekolah sendiri nggak ada berarti ya, baik ya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau listrik mati di situ, Ada kayak yang tukang benerin gitu, kayak teknisi gitu. Tapi bukan pihak sekolah manggil orang dari luar. Memang teknisi khusus. oh berarti nggak ada Kayak pembangkit listrik selain memang dari PLN ya? nggak ada, Pak. Nah, di sini kebetulan kami dapat bocoran dari BLK-nya Karangasem. Di situ ada 3 kompetensi memang, AC, kemudian kulkas dan genset. Nah, kebetulan pas sekali klik dengan mereka, ketemu dengan pihak PHRI kapan lalu dengan Pak Karyase gitu ya. Eh, Kami juga kebetulan memberikan mata kuliah genset ini gitu ya. Jadi di genset ini di sini juga hampir sama gitu ya. Jadi dengan operator yang 2 kompetensi tadi ya seperti ini. Eh, Mengoperasikan genset satu, pengetahuan dasar aja ini, termasuk yang sedikit, mencari sebab-sebab ini pemeliharaan dan pemeliharaan lagi gitu, pemeliharaan dan pemeriksaan. Terus yang genset kedua ini mungkin ya troubleshooting juga sama. Genset, Bu Ika tahu ya genset ya? Oh, Pak. Ya, kan ada bahannya solar, ada bahannya bensin ketika listrik mati gitu. Kan ada dayanya itu daya mungkin Pak 450 gitu, Pak 900 dan sebagainya gitu. Itu biasanya untuk apa ya? Untuk acara-acara akbar gitu biasanya menyanggah kalau listrik mati ya itu di, di Oh, di sini pakai digunakan untuk diesel, Pak. ya ada yang diesel, ada yang bensin, macam-macam sih ininya kan kapasitasnya ada yang eh, apa pakai mobil gitu ya, ada yang pakai Nah, mobil mungkin kapasitasnya besar gitu, tapi kalau yang rumah-rumah sih jarang gitu, tapi biasanya kalau di hotel gitu kemungkinan mereka pasti ada gensetnya, jadi untuk menjaga sumber listrik dari PLN itu padam gitu. Itu aja sih Bu Ika kalau di kita, AC, kulkas sama genset gitu. Sama kita kasih muatan lokal satu lagi mesin cuci gitu. Cuman tetap ya perawatan, pemeliharaan itu aja targetnya kita gitu. Ya paling enggak kan tahulah troubleshooting yang ringan-ringan, yang sederhana gitu. Itu sih Bu Ika ininya. Ya, oke. Kalau di apa lagi yang keteknikan yang misalnya di sana itu di SMA itu. Kalau elektro dapat Bu Ika di situ ini. nggak ada, Pak. Kalau SMA, adanya tuh ke penjurusan ke SMK biasanya. Iya sih. Nggak biasanya kan eh, eh, kalau di sini kan ada favorit-favoritnya gitu ya. Misalnya kalau SMA 1 Denpasar misalnya basket, basket menonjol gitu. Terus kalau di misalnya apa di sekolahnya itu biasanya ada. Kalau di Bu Ika apa biasanya di situ? Ya itu Campur-campur. tadi, Pak. Dia diwadahi sama yang namanya PD gitu, Pak, modelnya dia pengembangan diri gitu. Jadi anak yang dikasih kebebasan untuk milih sesuai ininya mereka. Oh, berarti berarti Pak guru-bu gurunya memang 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 membina mereka ya, membina Nah, minat dan bakat mereka mau diarahkan kemana gitu ya. iya, jadi Ya. bahkan kalau yang hobi masak gitu memang kami punya meskipun kecil-kecilan kayak punya kitchen untuk khusus masak gitu. Memang memang benar-benar begitu, Pak. Oh, berarti ke Lebih Taboga ya berarti ya. ada yang begitu pokoknya Ya, sesuai ya. minat mereka. Mm-mm. Ya, 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 ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ini keluar izinnya kita segera buka semuanya. Ada housekeeping, ada tata boga, macam-macam. Mau, mau berangkat ke kapal pesiar juga. Iya, 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 iya. Macam-macam kemarin ininya ide-idenya ya. Ya kita juga apa namanya ya tampung-tampung lah gitu ininya. Bu Ika kalau Danau Toba itu kan di Sumatera ya, benar ya? Tapi dia di Medan, Pak. Sumatera bagian Oh, ujung dia. oh, bagian ujung ya. Itu kan menjadi 5 Bali lain sekarang itu, Danau Toba, Borobudur, terus apa Mandalika, Labuan Ya. Bajo,
Bu Naken itu 5 Bali lain itu mungkin ya seperti yang kemarin disampaikan Pak Diki itu kaji tiru gitu karena ada teman yang dari Lampung, karena ada teman yang dari Sulteng, kemudian ada dari Banyuwangi dan dari Sumba, ya diharapkan mereka kaji tiru yang ada di sini gitu. Ininya apa namanya? Ya mungkin ke pariwisataannya, ke teknikannya gitu. Itu yang sementara kita kuatkan untuk mengusung Ganesha Indonesia ini gitu. Gitu. Nah, kalau untuk belajar mereka gimana, Bu Ika kemarin yang anak-anak online? Di Oh, ghosting apa gimana? Mungkin yang ya, jawab itu paling anak-anak digital marketing gitu ya, karena ya, gitu. yang engineering biasanya mereka karena sambil kerja. Mereka online cuman mereka mematikan video, mematikan suara begitu deh. Tapi mereka Ya, hadir ya sih nggak karena di apa. sini. Ya, Boleh, pakai boleh. Google. Ya, boleh, boleh. Nah, yang penting kita tidak tidak memaksakan mereka gitu. Seperti yang kemarin tuh Bu Ika, misalnya satu poin ditonjolkan itu fokus gitu. Buat pancingan-pancingan yang sederhana-sederhana aja ininya apa materinya gitu. Wah, Ya, sangat. ini selamat malam Bu Cindra. Ini teman kita dari digital marketing ini Bu Ika. Oh, baik, baik, Halo, baik. selamat malam. Bu, Selamat malam, Bu, Ibu. Ibu Ika posisinya di Lampung ini Bu Cindra. Jauh banget ya. Hah? Kok Ya, jauh orang di depan layar aja kok? Oh gitu. Iya kan Oke deh. kemajuan teknologi kan kapan aja bisa, di mana saja bisa kan gitu. Bener nggak? Iya, iya. Iya, dengar suaranya, dengar iya gampang aja kok ininya. Apa Iya, iya. eh, didukung oleh teknologi, apalagi kita diusung apa Merdeka Belajar Yang Kampus jauh Merdeka ngerasa itu, deket ya. iya, ya, ya, bisa yang dekat. penting. Karena di 2021 kemarin waktu belajar tuntas saya sudah sampaikan juga Bu Cindra, tidak usah Iya. khawatir dengan pembelajaran online karena di rubrik BKD Hmm, 2021 itu memperbolehkan gitu ya. Cuman karena teman-teman itu mungkin masih apa mm-mm. ya masih banyak yang mencibir gitu sebenarnya ya, kalau kita bisa maksimalkan kan sekarang aja sudah membuktikan sebenarnya ya posisi siswa ada di Banyuwangi gitu ya. Kemudian posisi siswa Iya. ada di Sumba, kemudian dosennya ada Mm-mm. di Lampung kan gitu. Sebenarnya apa Iya. dengan adanya media digital ya bisa semua dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, sekarang kan kembali Iya. lagi ke apa sivitas akademikanya. Kalau saya sih biasanya saya cuci otak mereka itu Bu gitu. Jadi Iya. belajar kan dapat ilmu, ya udah gitu daripada apa. Masalahnya ada yang kemarin itu siswa kan orang tuanya nanya mantau gitu. Gitu akhirnya Mm-mm. ikut-ikut terus ikut-ikut gitu teman-teman yang di sana gitu. Wah, ini Pak Dir nih, Iya, selamat udah malam Pak terbiasa Dir. sih kita semua. Dari pandemi itu kan udah terbiasa ya sama Iya, dua beradaptasi. tahun kan sudah Ya, sudah tahu media sebenarnya gitu ya, apa aja boleh gitu. Ada yang Meet, ada yang Zoom. Saya bahkan kan pakai WA aja. Kemarin kan saya udah cerita ke sama Bu Ika itu, pakai WhatsApp grup aja belajar. Sampai sekarang juga masih kok itu. Karena mereka udah familiar dengan WhatsApp grup gitu. Cuman caranya aja yang kita kita kemas supaya mereka tidak bosan gitu. Nah, Mm-mm. kalau Yang biasa penting cara kita menyampaikan aja ya. ya, Gitu. biasanya kalau online itu sih saya nggak lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari itu ya pasti udah ngiah-ngiuh, udah mereka udah bosan gitu aja, gitu. Paling Iya. poin-poinnya diskusi sedikit buat tertarik ya sudah. Selamat malam Pak Dir. Malam Pak Gede, malam Nggih, Ibu Pak. eh, malam ini, Kak. saya Maaf cerita baru bisa bergabung. ya Tadi enggak apa-apa. ada tamu, itu calon mahasiswa kita dari Hotel Sola Legian. Ya ya Malam-malam. udah.
Iya, ya. Tinggi, Saya tinggi barusan staff. cerita ini Pak Dir, cerita uji kompetensi yang akan dilaksanakan Ganesha Indonesia untuk capaian pembelajarannya gitu. Jadi ada tiga sih saya sampaikan ke teman-teman tadi. Ada yang AC, ada yang asistennya, kemudian ada Ya, operator genset gitu ya. Kemudian ya. kalau digital marketing kan sudah itu saya juga buatkan tim teaching di digital marketing mungkin sudah saya sampaikan gitu. Nah sekarang Pak Dirnya yang mungkin lebih tahu di keteknikan gitu ya karena dapat bocoran dari Pak Karyase PHRI Karangasemnya kan tiga itu ada AC, kulkas sama genset. Jenderal. Nah, Hmm. saya carikan sudah tadi ininya unit-unit kompetensinya yang sederhana, bolehlah nih sebentar. Saya buka lagi sebentar. Sebentar. Mana tadi dia AC2. AC2 sebentar. Set. Eh, ini udah kelihatan Pak Dir? Udah. Udah ya? Cuma kurang jelas. Ya, ya. Nah, ini Ya. yang saya dapat itu dari Kementerian Perindustrian asisten Hmm. teknik ini eh, Ya. ko- unit kompetensinya membersihkan AC, kemudian Hmm. K3, kemudian berkomunikasi sama mempersiapkan alat. Itu aja Pak Dir. Iya. Hmm. Jadi sederhana ini karena eh apa kita Yang penting kan cuma nanti kita pasti lewat LSP SP kan. betul Ah, Pak Dir. nanti Kemudian LSP-nya juga. yang ini perawatan, teknisi Ya, perawatan perawatan. AC. Hmm. Ini membersihkan ini sederhana nih Pak Dir. Ya. Nah, karena kita juga nanti paling di level 1 dan level 2 ini Pak Benar. Dir, ini yang Ah, diambil. Kalau ke utama mungkin nggak bisa. Ya mungkin iya. di muda, kemudian yang teman-teman di hotel mungkin ke Madya mungkin Madya. bisa. Hmm. Ya, Operator. Ya, ya. benar. Ini aja Karena sih dia ini. juga rank of file kalau nggak salah itu. Ya, paling itu aja nanti kita fasilitasi kalau mereka ngambil uji kompetensi di Iya. Ganesanya Nanti kan tetap gitu. ya sama LSP. Kalau misalnya di sini udah ada LSP-nya di mana ya Depnaker atau nanti kita Ya, kan minta boleh. petunjuk juga, minta petunjuk dari PHRI, dari Iya. pihak Monak juga. Siapa tahu kan di sana kan ada wadahnya ILHI itu Pak. Ya, Nah ya, bisa ya. pasti kalau dia nanti menunjuk ILHI misalnya menunjuk oh pakai LSP ini ya kita ikuti aja. Aja. Ya. Karena tadi juga sempat saya lihat unit-unit masing-masing kompetensi yang ada tuh beda-beda dia. Iya Apakah memang mungkin, memang beda-beda. nah itu dah mungkin Beda tapi unitnya beda Pak, tapi prinsipnya pasti sama. sama. Ya, betul. Oke. Tadi ada yang saya lihat ada 6, ada 4. Wih, apa nih? Hmm, Oh, ya udah nanti kan tergantung LSP-nya. iya Ininya iya apa? Mungkin kita nego kisi-kisi materi yang dipelajari dan gitu. benar. Ya, itu. Ya Nah, nanti kebetulan saya kan jadi asesor kalau masalah tekniknya nanti kan saya kasih kisi-kisinya. ya. Tapi biasanya Di kalau sini juga ada, saya punya yang ininya, bahannya juga punya. boleh. Tapi Hmm. kalau pengajar biasanya nggak dikasih nguji, Pak Dir. Iya kan nanti yang uji kan Hmm, teman saya. ya Nanti saya gitu. yang ngasih ngasih ininya sebelum dia di Sikisi-sikisi. Ya, ujian kan saya harus kasih dulu. ya. Gitu. Boleh. Kalau Pasti nanti pasti teman saya yang uji kan ada nggak. sampai 15 asesor tuh. Nggih. Nah, ini juga kemarin dengan Bu Cindra ya, sebentar Bu Cindra. Tadi sempat saya buka yang digital marketing. Nah, ini Bu Cindra kemarin di analisa ya, berarti di Iya, Kak. 1, 2, 3 ini aja Bu. Ya, Hmm, di kompetensi 1, 2, 3 gitu. Karena kemarin juga sempat saya cerita Pak Dir bahwa kita kan metodologi pembelajarannya project based learning. Jadi Iya, berdasarkan benar. kasus, Ah, satu kasus dipecahkan oleh beberapa mata kuliah.
Nah, gitu. Iya. Nah, kalau di digital marketingnya, kalau Bu Cindra kemarin di analisa, ya kompetennya di 1, 2, 3 ini gitu. Kemudian yang lain nanti terbagi-bagi gitu. Nanti jadi satu di skema digital marketing ini gitu. Itu aja sih Pak Dir. Ini berdasarkan pengalaman kemarin Iya. saya ikut bimbingan teknis itu aja sih. Gitu. Iya. Ya, Iya, memang begitu, memang udah masuk itu kita. Soalnya kan kita juga D1 ya, ya, harus menyesuaikan. Kalau nggih, nggih, misalnya Bu. D3 lain lagi. Nggih, nggih, nggih. Ya, ya. Ya. Bu Cindra ada masalah kemarin di pengajaran. Sejauh ini sih masih aman, Pak ya. Aman. Ya, 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 ya. Nanti Nggih, kalau nggih. misalnya ada yang kurang paham pasti nanya deh sama bapaknya, sama Nggih, semua nggih. lah Ya, kakak ya, ya, bimbingan. ya. Nggih, nggih. Iya. Bu Ika ada masalah kemarin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak Nggih. ada. Cuman pesan saya itu aja sih, motivasi mereka itu aja sih ininya. Apa? Karena apa ya? Mungkin mereka berpikir, oh sudah offline kok ini online gitu. Oh, online memang dari rubrik BKD tadi sudah saya sebutkan memang diperbolehkan gitu. Apalagi sekarang kan memang ada peraturan-peraturan baru itu, akreditasi dihapus kayak gitu tuh, apa lagi tuh ininya. Ya mungkin dipermudah lah gininya. Yang jelas kalau saya sih pribadi tetap prinsipnya kepada kompetensi gitu ya. Sama juga begini Pak Dir, yang saya dengar-dengar di luar itu industri itu sekarang nggak mandang lagi apakah dia punya ijazah atau tidak. Pertama itu ditanya pasti kompetensinya apa itu. Benar, benar. Itu Pak Memang Dir. itu nanti ke depannya itu yang akan dipakai. Ya kompeten di bidang apa gitu loh. Iya, Sama itu dengan ya. sekarang yang apa misalnya dia yang kerja di spa gitu, dia Mm-mm. kompeten di bidang apa gitu. Nggak ada nanya sekarang dia tamat apa gitu, nggak ada. Iya, hanya administrasi aja itu. Hanya Heeh. administrasi aja itu yang namanya ijazah gitu sekarang lebih lebih malah ditanya ininya akun sosial medianya sama perusahaan-perusahaan itu. Benar. Mm-mm. Pakai akun sosial media apa? Misalnya apa Instagram, tanya followernya berapa gitu. Sampai ke situ. Ya mereka sih memang nitip ini ya, nitip nitip membranding perusahaan gitu lewat apa namanya lewat karyawannya, lewat pekerjanya gitu. Ya sama aja dengan kita, misalnya nitip branding Ganesha Indonesia gitu ya, berarti semua dosen membranding, semua mahasiswa membranding, wah, gitu aja sih Pak Dir. Iya. Ya, oke. Mungkin itu aja. Nih tinggal berapa nih 6 menit waktunya. Ada yang mau ditanyakan dah kira-kira? Bu Ika ada yang mau ditanyakan? Nggak, Pak. Enggak ada juga. Cepet. Oke, Bu Cindra ada. Ampun Pak, Ban, sampai nge, nge, jelas. nge. Ya mungkin itu Ya, aja nanti Pak kalau Dir. nggak ngerti kan Tapi ditanya lagi ya. sayang nih bapak-bapak yang lainnya pada sibuk ya. Nggih, tapi ini kan sudah saya record Pak Dir. Nanti kan saya publish di channel YouTube-nya Ganesha. Nanti saya share dan Oh, di grup dosen biar mereka dengar iya. diskusi kita malam ini. Nggih. Iya. Oke, kalau begitu kegiatan hari ini cukup. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu-Ibu dan Pak Dir sudah hadir. Diskusi hari ini cukup. Eh, Mungkin nanti bisa disambung di WhatsApp grup. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om satu satu Oke, satu. nggih, boleh silakan. Nggih, silakan. Terima kasih. Sip, Pak. Nggih, nggih.